Assalamualaikum Bapak Ibu, Assalamualaikum Pak Spandi. Assalamualaikum Ibu Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita mau mulai jam berapa Pak Spandi? Udah cukup semua ya, nggak apa-apa. Kita bisa mulai aja sih. Enggak mesti semua. Ya, betul. Cuma bentar ya, Bapak Ibunya takutnya itu udah gabung tapi belum on ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak, Pak Heru, semuanya apa kabar? Alhamdulillah sehat baik. Oh, ini banyak dari FKIP nih. Ketemunya Bu Meta lagi, Bu Rita lagi. Ini wah. Lagi mereka lagi. Itu lagi ya Mbak. Iya. Iya, Iya. terima kasih ya Ibu Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Ibu Bapak. Marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya lebih ke ini ya Pak Ketua, izin ya. Sambutan dari Pak Ketua dulu atau gimana kita? Ya, boleh. Boleh, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali melalui Zoom ini ya. Hibah kita memang diperpanjang sampai tanggal 15 ya. Sekarang sudah tanggal 11 gitu ya. Lalu di akun kami gitu ya, di pengelola itu sudah sampai masuk 50 proposal yang mengajukan. 50 itu artinya terdata gitu ya, terdaftar. Artinya Ibu Bapak sekalian sudah membuat akun itu, akun proposalnya. Namun yang baru terkirim ya, yang terkirim itu sekitar 25. Nah, yang terkirim itu artinya Bapak Ibu sudah sah gitu ya, mengirimkan, sudah siap, dan itu kita sudah tinjau. Insya Allah selalu kita approve ya, kita approve. Makanya kita memang sering wanti-wanti di awal, perhatikan administratif, perhatikan konten ya, sebagainya, dan RAB. Karena resikonya gini, Bu Bapak, ketika misalnya kami tinjau, ada kekurangan gitu ya, kekurangan dikit, itu kalau kami tolak, itu Ibu Bapak harus mengulang dari awal. Nah, itu kan pekerjaan yang effort yang tersendiri kan. Sehingga kalau ya sedikit-sedikit kami lihat, wah ini seharusnya nggak gini, ya sudahlah gitu. Nah, kecuali memang yang fatal gitu ya, yang fatal secara administratif akan salah gitu ya. Kami telepon biasanya, Ibu Bapak rela nggak nih akan ngulang gitu. Jadi kalau udah ditolak itu, dibalikin itu kan ditolak gitu ya. Itu harus diulang dari awal. Itu memang agak susah di sistem Simlab Namasnya. Jadi bukan ketika ditinjau disuruh perbaiki itu dengan mudah seperti ketika belum kita kirim gitu ya, kita bisa edit dan sebagainya. Nah, ini perbedaannya. Sehingga memang ketika ada kekurangan sedikit menurut kami gitu ya, secara administratif ya sudah kami loloskan, karena
effort untuk mengulang pekerjaan itu memang cukup besar gitu ya. Jadi ya kita mudah-mudahan secara administratifnya bisa lolos kayak gitu ya, sempurna. Nah, terkait hari ini ada beberapa permintaan untuk melihat RAB itu seperti apa gitu ya. Secara umum mungkin kita sama-sama sudah memahami ya. Sekarang daripada satu persatu tadinya seperti itu, walaupun sudah banyak yang satu persatu juga kami bisa berikan komentar, tapi sebaiknya kita bersama-sama saja untuk melihat permasalahan bersama. Nah, memang RAB itu baiknya adalah turun dari langkah kerja kita, itulah RAB. Jadi kalau langkah kerja kita belum tersusun dengan baik atau belum tersusun, gimana kita menyusun RAB? Ya. Nah, RAB itu berdasarkan susunan kerja kita. Jadi keluarnya biaya itu adalah susunan kerja kita. Seperti misalnya dalam susunan kerja kita itu ada luaran, adalah jurnal internasional bereputasi. Ya. Lalu RAB kita turun, itu adalah Sinta aja, ya itu kan nggak sesuai gitu ya. Nah, jadi harus disesuaikan. Atau luaran tambahannya misalnya adalah proceeding pada jurnal nasional. Tapi ketika kita minta di anggaran itu adalah biaya seminar internasional, kan nggak sama, nggak matching seperti itu. Jadi disesuaikan. Nah, jadi disesuaikan. Atau misalnya kalau Bapak Ibu melakukan perjalanan gitu ya, kita mengadakan di dalam proposal kita itu adalah wilayahnya adalah Jakarta, tapi ada perjalanan di keluar kota. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya. Jadi nggak sesuai RAB-nya dengan langkah pekerjaannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang RAB itu tersusun dari langkah kerja dari proposal kita. Jadi kita bisa rinci gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau acuannya memang pada SBM ya. Beberapa itu mengacu pada SBM yang sudah ada gitu ya. Kalau misalnya ada pembelian bahan ya, bagi yang dari eksakta itu banyak beli bahan, maka harus lihat juga katalog pembelian gitu ya. Kalau misalnya bahan-bahan kimia bisa lihat dari M-Merek misalnya gitu ya, dari Sigma Aldrich itu banyak list-list bahannya. Nah, kita sesuaikan dengan itu. Jadi tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Atau kita memperkira-kirakan atau mencari dari Lazada, dari dari Tokopedia dan sebagainya, itu sangat nggak signifikan sebetulnya. Ya, kadang kalau bahan-bahan habis pakai itu beli di Tokopedia itu kadang nggak sama gitu ya, antara realnya dengan yang ditawarkan di Tokopedia tersebut, sangat berbeda. Jadi kalau bisa memang melihat katalog yang ada. Baik, itu saja dari saya ya Ibu Bapak. Mudah-mudahan pada hari ini bisa terselesaikan tentang RAB gitu ya. Lebih banyak pada diskusi, kita berharapnya permasalahan di masing-masingnya yang akan dipandu oleh Bu Eka dan tim, ada Pak Heru dan juga ada Pak Umam terkait dengan RAB ini, dan teknis lainnya ya, kita nggak tertutup pada RAB saja, teknis lainnya terkait dengan upload proposal di Simliptamas ya. Jadi memang ini tinggal 4 hari gitu ya. Kalau bisa sih 2 hari ini sudah selesai gitu. Karena seperti kita ketahui 3 sampai hari-hari H itu cukup susah kita biasanya masuk ke dalam servernya Simliptamas. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Supandi. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan sama Pak Ketua ya, jadi kita nggak lebih yang kayak pemaparan yang kayak gimana tuh, tapi kita langsung aja diskusi tektok ya Pak Supandi. Jadi yang pertama, saat kalau kita mau berbicara tentang mengenai anggaran, seperti yang sudah disampaikan sama Pak Ketua, bahwa Ibu Bapak sudah memiliki minimal alur riset dan agenda riset seperti itu, sehingga dalam penyusunan anggarannya bisa lebih mudah. Dan jangan lupa bahwa penyusunan anggaran itu, Ibu Bapak pasti di sini sudah punya SBM kan ya? Halo, suara aku kedengaran nggak ya? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Nah, iya, jadi memang acuan pertama yang harus kita lakukan itu dalam penyusunan, yaitu tadi bahwa kita harus
sesuai dengan SBM seperti itu. Jadi jangan sampai terlalu besar ya. Maksudnya jangan sampai kalau lebih kecil dari SBM lebih baik dibandingkan itu melewati SBM seperti itu. Dan yang sebenarnya langkah yang paling tepat lagi biar nggak mengulang atau biar nggak mengira-ngira, karena kan sekarang di buku panduan nggak seperti buku panduan 10 atau buku panduan 11 yang lalu, di mana di dalamnya udah ada ya PDUPT, riset dasar dengan biaya sekian gitu kan. Kalau sekarang kan pasti ibu bapak pada nanya ini biayanya berapa sih gitu, dan pasti saat ibu bapak bilang biayanya kisaran berapa, nah itu biar lebih enak tuh ibu bapak mengisi dulu identitas atau mengisi dulu di bagian Simlitapmas pengusul. Jadi nanti saat mengisi di identitas pengusul, saat ibu bapak mau klik RAB itu akan terbaca skema yang ibu bapak pilih itu besaran anggarannya berapa, seperti itu. Jadi nggak mengulang 2 kali. Karena memang saat pemilihan ibu bapak skemanya desentralisasi dengan kompetitif nasional itu nominalnya beda. Seperti itu. Jadi harus kita ini dulu di awal ya, biar jadi ibu bapak itu biar nggak bekerja 2 kali atau nggak mengulang, karena apalagi kalau sudah semakin mepet sistem Simlitapmas itu penginputan datanya itu anggaran kan harus satu-satu ya. Jadi biasanya dia akan kembali ke halaman depan dan halaman depan seperti itu. Nah terus tadi seperti yang saya sampaikan ini. Kalau udah tahu, nah ini ada sedikit gambaran RAB ya Ibu Bapak. Udah kelihatan ya? Kelihatan. Ya, jadi Ibu Bapak saat sudah upload di Simlitapmas, RAB yang akan bisa di-download secara Excel itu seperti ini. Gitu. Nah, di sana itu kan nanti akan ada satuan, volume, harga, dan total. Jadi diupayakan untuk Ibu Bapak itu nggak membuatnya dalam FGD itu ada pecahannya. Ibu Bapak mau FGD-nya secara apa? Full day meeting kah? Atau misalnya half day meeting atau full board meeting? Dan harus sampai dihitung kira-kira 1 kali FGD itu berapa orang gitu. Kalau misalnya 50 orang, oh ya nanti berarti di sini kayak di sini kan akan terbaca ya. Ini item di kelompok ini akan terinput secara otomatis saat Ibu Bapak nanti menginput anggaran. Jadi akan terbagi mulai dari bahan, pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan luaran wajib. Jadi Ibu Bapak saat mau bikin anggaran tuh harus dibagi ke dalam 4 item itu. Nah, bahan itu isinya apa aja? Di bahan itu ada bahan habis pakai, kemudian di situ juga ada ATK seperti itu. Jadi beda ya. Atau ada bahan persediaan seperti tadi Pak Supandi udah katakan ya. Biasanya kalau yang eksat itu dia lebih banyak bahan habis pakai, dan mungkin dia ada bahan persediaan karena mungkin dalam percobaannya biasanya ada juga yang 1 kali langsung berhasil, atau ada juga yang harus beberapa kali gitu. Jadi itu boleh dituliskan di sini. Nah, kemudian di dalam pengumpulan data itu mulai dari penyebaran, ini kalau dari yang riset sebenarnya bukan cuma riset sosial ya, di Eksat juga seperti itu, mulai dari pengumpulan data itu mulai dari persiapan atau misalnya pencarian subjek riset atau objek risetnya, seperti itu ini di dalam pengumpulan data. Nah, biasanya kalau di riset Eksat itu kan misalnya kayak Pak Supandi beliau di lab gitu kan. Berapa lama beliau di lab? Itu ada untuk kayak misalnya anggaran mereka, anggaran di labnya mulai dari konsumsinya, kemudian mulai dari transportnya, dan sampai ke uang harian. Jadi berapa hari sih Pak Supandi menghabiskan waktu di lab itu ada. Seperti itu. Dan biasanya kalau kita membayar, jadi kan kadang ibu bapak ada juga misalnya honor pembantu lapangan ya, kayak sebenarnya seperti ini pembantu lapangan. Nah, jangan lupa bahwa di situ tuh biasanya di pembantu lapangan itu dia hitungannya itu kalau kita lihat di SBK ya SBM ya Ibu Bapak, di situ kan dia ada yang hitungannya OB, ada juga yang hitungannya jam. Nah, saat bicara yang hitungannya jam, Ibu Bapak nggak bisa dalam 1 hari misalnya menghitung misalnya oh 1 orang tim saya akan bekerja 10 jam, itu biasanya di luar logis dari perhitungannya yang ada di SBM. Jadi biasanya kalau namanya periset atau pembantu lapangan tuh paling banyak membagi waktunya dia untuk merisetnya di dalam satu ini tuh 5 jam seperti itu. Jadi nanti bisa dikali 1 hari 5 jam, terus berapa hari sih pembantu lapangan itu bekerja? Misalnya dia cuma 3 hari dalam 1 minggu.
3 hari dalam 1 minggu, berarti dalam 1 bulan berapa? Nah, itu bisa dikalkulasikan, jadi bisa dikeluarkan honornya gitu. Jadi perhitungannya harus sampai sedetail itu, dan harus dibunyikan juga Ibu Bapak di saat di item gitu, karena agar lebih jelas gitu. Jangan sampai cuma kayak misalnya tiket kemana nih, tapi nggak tahu, oh tiket penggalian data misalnya Jakarta kemana, seperti itu boleh. Nah, seperti tadi Pak Supandi juga mengatakan ya, saat kita mau conference, itu juga boleh Ibu Bapak. Ada biaya untuk conference, terus kemudian ada biaya untuk akomodasi kita conference di sana, kemudian tiket kita PP conference itu juga boleh, asalkan biaya akomodasi kita itu tidak melewati batas conference-nya. Jadi kalau di conference-nya 3 hari, masa kita nginepnya sampai 2 minggu gitu. Itu yang biasanya nggak diperkenankan gitu. Tapi kalau masih di batas normal, kayak misalnya kegiatannya 3 hari, kita PP pulang pergi 5 hari, itu biasanya masih bisa seperti itu. Dan jangan lupa dari sekarang itu sudah di-search ya, conference yang mau digunakan apa gitu. Meskipun nanti pas realnya oh nggak jadi ke situ Mbak, itu biasanya nggak masalah, tapi gambaran yang diberikan tuh biasanya lebih logis. Oh dia conference ini, linknya sudah ada gitu, dan biasanya itu kan juga akan dicantumkan di luarannya Bapak Ibu, seperti itu. Tapi saat nanti pas realnya ternyata conference itu nggak jalan atau nggak ada atau ganti, itu bisa. Sama halnya kayak Bapak Ibu sekarang saat memasukkan misalnya Bu Meta nih, oh luaran saya mau jurnal Q3, kalau bisa sudah dicantumkan jurnalnya jurnal apa. Seperti itu. Jadi ini Ibu Bapak kalau misalnya ada yang belum mengerjakan anggaran, ini dibilang, jadi kalau nanya template-nya kayak apa ya, sebenarnya sih saat kita proses masuk ke itu ya ini, nanti pas sudah di-download template yang jadinya seperti ini. Dan dari mana nih satuannya, kita bicara RIM, OK, OJ, nah itu Ibu Bapak bisa lihat di SBM keuangan, ya kan? Jadi jangan sampai salah. Terus saat pembayaran honor, misalnya kayak saya di riset sosial, kita di FGD membutuhkan narsum gitu kan. Nah, narsum yang levelnya di bawah itu kan ada ya di SBM, apakah di Ekselon 1, Ekselon 2, atau di bawah Ekselon 3, atau dia profesi atau praktisi. Nah, jangan sampai honornya itu melewati batas gitu ya. Jadi kalau misalnya dia kayak Ekselon 3 ke bawah, per OJ-nya 900.000. Tetapi kalau yang selevel menteri 1.400.000 seperti itu. Kurangnya sih seperti itu Ibu Bapak. Mungkin lebih enaknya langsung diskusi aja kali ya, atau mungkin ada juga yang anggarannya Mbak Eka punya aku dong, aku mau buka nih kira-kira kayak gimana gitu. Mungkin lebih enak kayak gitu ya, atau mau gimana Ibu Bapak? Karena kalau saya jelasin ya itu peraturannya udah jelas bahwa kita merujuknya ke SBM tadi gitu, dan Ibu Bapak sudah punya kan ya SBM-nya. Nah, ke SBM yang ini, jadi semua angka-angka itu ada di SBM ini, Bu Bapak. Tinggal bagaimana penggunaannya, bagaimana pemecahannya aja gitu. Dan tadi ada lebih enak saat Ibu Bapak udah punya alur riset sama jadwal. Dan oh ya satu lagi yang sering terjadi di dosen kita itu lebih sering apa ya, saat membuat standar biaya tuh copy paste tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu kan. Nah sebenarnya itu yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena sebenarnya saat orang membuat jadwal riset pasti tuh akan bergerak tahun pertama, tahun kedua, kan nggak mungkin yang di tahun pertama yang dilakukan berulang di tahun kedua lagi gitu kan nggak. Misalnya kayak pemetaan, masa tahun kedua pemetaan lagi kan nggak mungkin. Mungkin di tahun pertama pemetaan, di tahun kedua sudah kepada sosialisasi atau sudah kepada uji coba model kayak gitu. Nah itulah yang tadi dikatakan bahwa sebenarnya tidak boleh yang namanya anggaran itu tahun pertama, kedua, ketiga langsung copy paste, itu tidak boleh gitu. Dan memang seharusnya Ibu Bapak itu lebih variatif, karena saat misalnya nih Bu Meta ambil skema PDUPT riset dasar lingkupnya dalam negeri kecil. Saat dalam negeri kecil, berarti Bu Meta punya rank 90 juta sampai 300 juta kan. Nah, boleh tuh tahun pertama Bu Meta habis di 175. Nah, tahun kedua, oh ternyata di tahun kedua udah lebih besar karena kita butuh uji coba model, habis di 250 misalnya seperti itu. Itu justru yang diharapkan tuh seperti itu gitu. Jadi jangan sampai anggarannya tahun pertama, kedua semua itu sama 175 semua. Terus beli ATK sama semua, dari tahun pertama beli kertas 20 rim. Emang kita mau jualan kertas gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu kayak gitu. Mungkin seperti itu Bu Bapak, sedikit gambarannya biar lebih enak lagi, kita lebih tektok dan langsung diskusi aja. Silakan
Ibu Bapak boleh kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dipaparkan gambaran anggaran yang sudah dibuat, silakan. Gitu ya Pak Heru. Gimana? Pada diem semua ya? Udah pada selesai kali ya? Saya belum selesai, Mbak Eka. Iya, soalnya kalau kita cek ya Bu Santi, banyak ibu bapak itu baru mengisi tapi belum upload sampai di proposal. Ya, Apakah soalnya itu proposalnya gambaran belum selesai? apa plottingan kerjanya, terus cari jurnalnya, cari tempat conference-nya itu masih. Iya Bu Santi, atau enggak kayak misalnya Bu Santi misalnya nih udah pernah nih ikut salah satu conference kan biasanya dia continue ya. Nah, boleh ambil lagi dengan judul maksudnya dengan di tempat conference yang lalu itu sebenarnya juga bisa Bu. Tapi kan kita harus cek dulu dia ada nggak gitu kan? Iya, betul Bu. Kalau mau lebih konkret dan lebih ininya sih Iya. begitu, karena biasanya yaitu tadi reviewer akan mengecek benar nggak sih atau ada nggak sih sebenarnya link-link Ya, yang Bapak kalau Ibu kita isi kayak bilang misalnya saya mau conference di Bali misalnya. Misalnya saya mau conference di Bali bulan apa misalnya Agustus gitu. Tahu-tahu di sana ada conference apa kan nggak ada kan nggak bisa tebak-tebakan gitu toh. iya, betul Bu. Kayaknya gini Bu Susanti, ambil conference yang memang rutin setiap tahun tuh ada. Ya. Betul. Ya, jadi conference itu berseri ya. Jadi continue ya Pak. Continue. Itu biasanya dilakukan oleh Pak, boleh nggak ada data yang itu Pak biar bantu kalau itu dikirim data Bu Santi, kalau itu kan gitu. berdasarkan keilmuan. Kalau kami, kalau saya misalnya Oke. farmasi itu banyak sekali conference yang rutin. Di UI itu mengadakan namanya ICAPS ya, International Conference, yang dia itu memang setiap tahun ada dan berjalan. ITB juga ada ICCAD-nya, kemudian UNPAD itu biasanya selalu ada. Dan umumnya memang universitas-universitas yang negeri itu rutin, atau bahkan sesama Muhammadiyah kita yang farmasi itu juga ada rutinitasnya ya. MIPS PhD itu yang buat farmasi itu selalu rutin ada bergantian. Jadi itu pasti rutinitasnya terjadi gitu. Nah, ketika dia buka link itu, oh ada nih yang tahun lalu. Walaupun yang tahun ini mungkin belum ada linknya gitu. Tapi yang tahun lalu sudah ada linknya, itu menunjukkan bahwa memang web ini conference ini series yang terus berjalan itu. Itu jauh lebih baik. Iya, Pak Supandi, mohon maaf nih. Ya. Spesial buat saya. Boleh dibantu kasih Pak di share yang tadi itu. Oh, mungkin ya, kalau teman-teman yang lain kan nggak gaptek tuh cepet nyarinya. Aku tuh nggak nyari gituan aja bisa setengah hari tuh nanti habis waktu. Jadi kalau Bu Susanti mau yang ini ya, biologi. Ya, saya kan membuat ini media pembelajaran. Oh, itu berarti pendidikan ya Bu ya? Ya. Oh iya. Boleh pendidikan itu sama seperti yang Akmal itu pendidikan bukan Bu Eka? Kenapa Pak? AMKA bisa. AMKA bisa. Aja Bu Susanti ya. AMKA itu pendidikan tuh Bu. Bu Susanti ikut kita ya AMKA, tapi kalau kami itu buat target di 2022 Pak di Amsterdam. Ya, nggak apa-apa. 2024. Enggak, AMKA kan bukannya setiap tahun ya? Iya, setiap tahun. Cuma maksudnya 2023 aku belum tahu di mana kalau nggak salah. Ya nggak apa-apa. Artinya ketika dibuka websitenya AMKA itu, tahun-tahun berikutnya tuh udah ada websitenya. Jadi mudah untuk diklik. Oh ada memang websitenya gitu Bu. Hanya kalau tahun ininya belum ada sebenarnya nggak masalah. Mbak Eka infokan dong itu. Linknya link AMKA ya nanti aku kirim AMKA. Itu satu yang aku perlu dibantu nih supaya bisa cepat. Ya mohon maaf aku sebenarnya kalau teman-teman yang lain ngerjain mungkin cuma butuh waktu beberapa menit udah kelar. Nah aku nak-nak-nukuk bikin roadmap aja duduk seharian tuh nggak canggih gitu. Nah yang gitu-gitu mungkin ini yang ini nih Mbak Nana ya. Nah, yang mereka yang conference yang tahun ini dan tahun depan gitu kan itu kan saya ada proceeding sama jurnal internasional. Nah terus sama ini ya jurnalnya sama nama jurnalnya. Jurnal Scopusnya ya Bu, nanti coba aku cekin ya. Ya.
karena memang harus Kan tagihannya aku, jurnal internasional. Mbak Eka, aku kan PDUPT, jadi Ya. minimal harus luarannya minta tolong dong dicariin. Oh iya Bu, kalau PDUPT itu tagihannya di 3 hal ya Bu, luaran wajibnya ya. Luaran wajibnya Ibu bisa bisa bukunya bisa buku teks atau buku referensi atau buku ajar. Kemudian Ibu bisa jurnal internasional terindeks atau jurnal internasional aja gitu. Itu luaran wajibnya, pilihannya 3. Nah, kalau luaran nggak wajibnya tadi bisa proceeding, terus bisa naskah akademik, terus bisa tunggu bentar aku ada ini. Ntar aku kirim deh fotonya ya. Di antaranya ada Mbak book Eka, chapter. maksudnya Iya, ada aku book paham itu kan di panduan sudah ada. Cuma yang Terus, ditujunya itu loh. oh, itu. link-link tujuannya. Ya, Sembrono. Oh iya. Ya, itu Santi. shortcut Oke. banget buat aku. Itu bisa aku nanti seharian nguplek nyariin itu. Makanya nggak kelar-kelar, Mbak. Ya, nanti coba kita bantu cari linknya ya, Bu ya. Itu. Oke. Ya, mungkin ya sementara itu deh nanti dari situ kan bisa ketahuan RAB-nya itu berapa syukur-syukur Mbak Eka sudah ada misalnya tadi tuh berapa ini yang untuk seminar internasional terus jurnal gitu sudah ada angka-angkanya sekalian gitu. Jadi aku tinggal nambahin yang kegiatannya nanti apa saja itu kan mungkin itu kan beda lagi lah. Kalau itu kan umum bisa yang dibantu dari sisi itu gitu loh Mbak Eka. Maaf ya teman-teman, aku gaptek. Nggak apa-apa Bu, nanti segera kita info ya, kita coba cari dulu ya. Ya, makasih banyak Mbak Eka. Sama. Silakan Ibu Bapak yang lain. Mbak Eka, Pak Pandi, Iya. saya izin share screen ya Mbak. Iya silakan Pak. Ini draft RAB Pak Pandi, Mbak Eka, Pak Umar yang telah Mbak Eka tadi sampaikan. Kami dapatkan draft RAB ini walaupun di Simlip Tapmas belum kami isi Mbak, supaya tidak keliru dalam mengklik dan merumuskan semuanya. Jadi mohon arahannya. Skemanya PDUPT, sosial humaniora pendidikan, kemudian fokus risetnya dalam negeri kecil ya Mbak. Nah, di Simlip Tapmas, range anggaran yang muncul untuk skema ini bersama Pak Despian ini Mbak, Pak Despian, saya dan Pak Andi, itu 90 sampai 300 juta dalam per tahun. 1 tahun, iya. Iya. Nah, usulan kami ini akan berlangsung 2 tahun. Sehingga kami breakdown untuk tahun pertama dengan total ini, dan tahun kedua dengan total ini. Nah, tadi saya menyimak apa yang dipaparkan Mbak Eka bahwa FGD harus di breakdown Mbak ya? Iya betul. Ini kami keliru. Terima kasih banyak telah menyampaikan Mbak. Kami buatnya paket gitu ya? Iya. Berarti ini nanti kami beri tanda untuk direvisi ya. Nah, dari apa yang kami tampilkan ini, kira-kira bagian mana lagi yang krusial, Mbak? Iya. Oke, terima kasih ya Pak Sule. Jadi kalau misalnya tadi kan udah tahu ya range-nya 90 sampai 300 juta. Cuma tadi saya lihat di tahun pertama Pak Sule lebih dari 300 juta. Nanti daripada pas buka sistem baru dirubah, nanti lebih repot gitu. Jadi saat range-nya di 300 juta, pasti otomatis Pak Sule nggak bisa input kalau lebih dari 300 juta. Gitu, akan tertolak oleh sistem. Karena jadi lebih baik ya tetap dipasin di 300 atau di bawah 300 seperti tahun kedua. Kayak gitu. Jadi nanti pas buka sistem udah tinggal input-input aja gitu, Pak. Nah, terus sama tadi FGD udah ya. Terus sama yang apa tuh namanya nih pembantu peneliti. Ini per OJ-nya 37. 300 juta itu per tahun atau total? Per tahun, Bu. Ranknya 90 sampai 300 juta. Saat Ibu risetnya kecil ya.
Jadi saat kita bicara risetnya kecil, berarti cakupannya itu mungkin Ibu bisa sekabupaten atau bisa sekelurahan seperti itu, atau bisa sekecamatan gitu. Itu namanya ranks dalam negeri kecil. Tapi saat kita pilihnya ranks anggaran dalam negeri yang menengah, itu nggak boleh kalau cuma satu kabupaten atau satu kecamatan, paling tidak 2 kecamatan, 3 kecamatan seperti itu. Gitu, karena anggarannya memang beda, Bu. Seperti itu. Nah, terus Ada sama range-nya nggak? Kalau Ada. bisa jangan hanya beda kecamatan, BK, kalau menengah itu. Jadi Kenapa Pak Supandi? yang kalau menengah, Bu Susan. kalau yang menengah itu kalau bisa jangan hanya beda kecamatan tapi satu provinsi. Jadi Iya, betul. 2 provinsi gitu. Jadi 2 provinsi kalau menengah ya. Nah, kalau udah lebih dari 3 provinsi baru Yang besar. besar ya. Kalau yang kecil sampai berapa? Satu saja nggak apa-apa. Satu aja boleh, Bu. Bukan anggarannya. 300 juta, Bu. Tetap yang kecil. Iya, yang kecil 90 sampai 300 juta. Oke. Nah, terus ini ya, Pak. Honor pembantu peneliti ya. Iya, Mbak. Itu kayaknya kalau yang hitungannya OJ nggak 375 deh, Pak Sule. Nanti bisa dibuka lagi SBM-nya ya. Oh ya, baik. Ya, dia nggak ada yang 375 kalau per OJ. Per OJ itu adanya yang 25.000 atau yang hitungannya per OH 80.000. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga soalnya ini kayak belum sesuai SBM ya. Nah, terus ini yang tadi yang pembantu lapangan, nah tadi ini nggak apa-apa di bawah ranks karena nulisnya 70.000 karena ranksnya di 80.000. Nah, terus uang harian ini kalau bisa tolong diinformasikan di mana daerahnya karena masing-masing daerah beda saat 180 di daerah mana gitu. Karena kalau di Jakarta hanya di 130 ya, Pak ya. Terus sama tadi apa ya? Tadi aku udah lihat. Penginapan BK ini. Ya, nah tadi penginapan juga sama, daerahnya di mana, gitu ya Pak. Transport juga sama, daerahnya di mana, karena itu yang akan jadi biar nanti reviewer itu nggak langsung main cut karena nggak ada titik-titik daerahnya di mana kayak gitu. Jadi kalau misalnya Pak Sule memang di Jakarta, ya berarti di Jakarta aja gitu. Kalau tadi kan yang saya contohkan tuh objek riset saya bukan di Jakarta, tetapi saya melakukan kegiatan ada di Jakarta untuk rapat bersama tim dan ada juga di tempat objek penelitiannya kayak gitu. Nah tadi kayak luaran nih jangan bunyinya jangan paket-paket ya. Kayak ini biaya seminar internasional satu paket 65 juta. Nah, itu khawatirnya kalau reviewer baca itu langsung di-cut karena di situ sudah ada pagunya. Kalau jadi pagu di SBK juga bisa dilihat ya saat dia menargetkan biaya luaran tambahan. Jurnal internasional berapa sih harganya? Nah, di SBK juga ada kelihatan. Jadi kalau bisa harus dipecah. Misalnya publikasi jurnalnya berapa, terus biaya translate berapa, terus proofreading artikelnya berapa, seperti itu. Nah, terus kalau biaya conference kayak tadi, Pak Sule conference-nya mau kemana? Kalau misalnya conference-nya ke Belanda, berapa sih tiket PP ke Jakarta Belanda gitu? Terus berapa sih penginapan di Belanda? Terus berapa uang hariannya Pak untuk di Belanda, misalnya kayak gitu kan. Nah, nanti Pak Sule tinggal hitung. Kalau yang berangkat 3 orang berarti tinggal dikali. Misalnya 5 hari kali 3 orang kali berapa besarannya negara yang dituju seperti itu. Mungkin lebih yang kayak gitu ya, lebih yang kayak didetailkan lagi gitu. Karena ya itu tadi biasanya kalau paket begini pengalaman yang sudah-sudah ya Pak Supandi ya, reviewer nggak mau capek, dia kalau nggak langsung nge-cut, dia langsung yang diketik langsung diganti itu nominalnya, dia nggak mau mikirin lagi biaya akomodasi berapa, tapi dia langsung conference ya biasanya pendaftaran paling mahal di angka 7 juta ya, dia langsung aja 21 juta kan jadinya sayang ya, maksudnya jadinya nggak bisa tercover atau misalnya nggak bisa berangkat seperti itu. Mungkin kayak gitu sih. Sama kan ini ada ini ya, sewa peralatan objek penelitian. Penelitiannya tentang apa ya, Pak? Ini penelitiannya kan judulnya tentang modal sosial Sekolah Muhammadiyah di Jakarta. Dan aplikasinya pada big data pendidikan, Mbak. Nah, jadi sewa peralatan ini saya kan nanti akan membawa tim dari teknik ya, Mbak, karena akan menghasilkan sistem sekolah Muhammadiyah, sistemmu gitu. Nah, kami masih berunding untuk sewa peralatan. Nanti juga akan kami informasikan kepada tim, Mbak. Ini kan berkaitannya dengan penciptaan sistem untuk tahun keduanya, Mbak.
Oh iya, soalnya kalau di klasifikasi sewa peralatan itu cuma ada kayak misalnya kalau kayak di Eksat dia sewa lab atau sewa kebun gitu kan. Kalau kita di orang sosial biasanya di situ lebih kayak sewa kendaraan kayak gitu. Karena jatuhnya saat kita mau kayak sewa kamera atau misalnya sewa drone itu biasanya juga dicek ulang sama si reviewer ya. Apalagi kalau misalnya ini risetnya tentang tadi membangun sistem ya. Sarannya sih ya tadi harus ada kolaborasi dengan orang teknik gitu karena biasanya yang mereka minta itu ya itu kenapa kita harus kayak multidisiplin atau silang antara jurusan karena biar saling melengkapi kayak gitu Pak. Paling sih itu aja sih ininya masukannya ya, maksudnya ininya sarannya buat anggaran gitu karena biar antara yang Bapak ajukan sama yang nanti hasil review itu nggak terlalu jauh ya gitu. Karena kan kita ini akan direview oleh reviewer luar ya Pak, bukan reviewer dari UHAMKA. Nah biasanya kalau reviewer luar kan kita nggak punya hak prerogatif ya Pak Supandi ya. Jadi ya tergantungnya reviewer nasional itu kasih yang dari luar kayak gitu. Mungkin sih gitu Pak Sule. Jadi sedikit tambahan saya, Iya, silakan Pak. Kalau lihat dari luaran ini kan tadi yang saya katakan, luaran itu mengacu apa yang kita janjikan. Misal pertama ada luaran wajibnya adalah seminar internasional. Oke, ada biaya publikasi jurnal internasional. Nah, kalau bisa di sini tulisannya kalau publikasi internasional itu kan kita mulai dari translate ya, translate. Profidi. Kemudian APC ya, artikel PSC itu apa pembayaran untuk artikelnya itu kita tuliskan aja, jadi nggak usah ditulis paket. Kedua pasti ada luaran tambahan. Oke, luaran tambahannya mana? Luaran tambahan ini kalau saya lihat ada jurnal nasional ya, jadi kan ada seminar nasional, ada seminar internasional, ini kan semua duanya proceeding nih, berarti sudah ada 2 luaran tambahan. Nah ini baiknya dipilih yang mana. Ketiga ada hak cipta nih. Ini luaran tambahan juga kan ya Mas Sule. Nah, nggak mungkin jadi luaran tambahannya ini terlalu banyak gitu. Ya, tapi kalau memang ini ada di dalam janji yang Pak Sule berikan sih memungkinkan gitu. Jadi kalau kita lihat dari sini ada luaran wajibnya oke, tapi ada 3 luaran tambahan yang diajukan gitu. Dalam anggaran ya. Dalam kontennya kan kita nggak tahu. Nah, baiknya memang tidak melebihi daripada yang dijanjikan di dalam konten proposalnya. Jadi tadi keluarnya anggaran ini berdasarkan janji kita. Seperti itu aja, Pak. Iya, betul. Karena di sini ada double ya, Pak Supandi. Ada haki dan ada conference. Sedangkan di luaran tambahan tuh biasanya tagihannya 1 ya, Pak. Jadi memang harus disesuaikan sama tadi, Pak. Capaian luaran dan jadwal. Seperti itu. Mungkin gitu ya, Pak Sule. Mumpung forum ini sangat berharga, Mbak Eka dan Pak Pandi. Ini FGD yang akan kami lakukan itu kan bisa sampai 3 kali ya, Pak Pandi dan Eka, untuk menggali data dan mendapatkan data. Nah, peserta FGD-nya adalah pimpinan daerah dan pimpinan cabang di Jakarta. Kami berencana akan mengambil datanya di hotel gitu ya, Mbak Eka dan Pak Pandi. Apakah ada kriteria batas maksimum untuk mengeluarkan dana dalam item FGD ini, Mbak? Iya, jadi tadi yang sudah saya sampaikan ya Pak, jadi kalau kita FGD itu kan biasanya kita, Bapak mau paket meetingnya apa? Di situ kan udah ada di SBM ya, apakah full day meeting? Kalau full day kan kita cuma sampai siang jam 12, kalau mulai jam 8 misalnya gitu ya. Atau mau full board meeting, atau tapi kayaknya kalau FGD jarang full board ya Pak Supandi ya. Paling banter di full day meeting ya Pak, di full day meeting di mana dia dari pagi sampai sore gitu. Nah, jadi Bapak bisa mengeluarkan di situ full day meeting, kemudian bisa juga transport peserta FGD, terus narasumber FGD gitu kan. Nah, narasumber itu siapa, memanggil narasumber atau enggak gitu. Kalau enggak ya berarti nggak bisa keluarin gitu, karena pada dasarnya peneliti tidak boleh dibayar ya Pak. Gitu, tetapi peneliti boleh dikasih transport, dikasih uang harian boleh. Jadi kalau tadi Pak Sule bilang penelitinya ada Pak Desvian, Pak Sule dan Pak Andi, berarti 3 nama ini nggak boleh dibayar kayak dalam bentuk honor. Tetapi kalau dalam bentuk transport atau uang harian itu boleh. Nah, kalau sudah di situ bunyi full day meeting, berarti Bapak nggak boleh lagi di situ membunyikan yang namanya biaya konsumsi karena itu sudah di dalam include di full day meeting tadi, kayak gitu. Itemnya sih paling itu aja Pak yang bisa kalau di dalam persiapan FGD.
Baik. Satu lagi Mbak Eka, terima kasih banyak. Terkait seminar internasional, kami telah melihat dan mengecek misalnya untuk aplikasi sewa hotel di luar negeri ya, melalui Agoda atau Traveloka. Itu dimungkinkan bisa diterima bentuk laporannya jika menggunakan aplikasi online, Mbak, pemesanannya. Boleh, Pak, boleh. Karena kan nanti saat Bapak nginep di sana kan Bapak akan dikasih bill hotel. Iya. Iya, Kalau jadi bisa. dari Agoda biasanya tidak ada billnya, Mbak, karena dia langsung keluar. Enggak, Ya, jadi pas Bapak di hotelnya nanti Bapak bisa minta. Jadi kan memang dari Agoda bisa, ya? ada. Ya bisa, nanti minta aja bukti setelah check-in di sana kan boleh. Gitu. Biasanya kita dapat kalau misalnya ini asalkan minta ya sama hotelnya gitu. Biasanya hotelnya mau ngeluarin kok. Oh ya, baik. Iya. Baik. Sementara mungkin itu Mbak Eka, Pak Andi, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Pak Sule. Baik, Kak. Iya, silakan Bu Made Saya ya udah Bu Made resen. ya. Mohon izin saya ngeluarin send screen ya. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru memulai, mohon maaf, lahir batin semuanya. Saya baru memulai ini. Tujuan saya bukan semata menang atau kalah, tapi saya memulai mengasah otak saya. Karena di dalam meneliti ini banyak ilmu keilmuan yang saya dapatkan. Judul yang saya tampilkan, aplikasinya itu adalah animasi pembelajaran keterampilan kerajinan recycle untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan di sekolah dasar. Nah, ini adalah sekolah dasarnya di lingkungan Muara Gembong yang pembuangan sampah seperti itu. Tapi ada juga di Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Beberapa sekolah. Nah, pertanyaan saya, surat mitranya boleh 2 nggak kalau banyak sekolahnya, Pak? Saya hanya punya 2 karena satu sekolahnya banyak yang tutup, ya. Kedua situasi tidak memungkinkan, saya minta surat kontrak. Terus yang berikutnya mengenai masalah anggaran, karena di sini saya anggota saya adalah saya prodi PGSD. Kedua teknik dari teknik 1 karena saya memakai aplikasi animasi. Yang ketiga Ibu Trisni dari Pekom karena di situ sudah ada pendidikan keekonomian, ya. Yang pertanyaan saya, anggaran saya ini ada honor guru mitra karena saya seperti guru pamong, kepala sekolah seperti harus saya bayar, ya. Saya tulis di sini honor output kegiatan guru mitra. Nah, satuan polnya 3 jam per minggu 10 selama 10 minggu, polnya 30, biaya satuannya 75. Totalnya 2.200.000. Nah, total yang saya buat di skemnya ini adalah PT UPT karena buku yang saya terapkan sumbernya dari buku ajar saya. Dulu pernah saya dapat hibah pengabdian masyarakat, luarnya adalah buku kewirausahaan. Sudah ber-ISM dan sudah ada hakinya satu buku. Yang satu buku yang SD sekarang juga sudah ada. Jadi 2 buku yang saya pakai sumber seperti itu. Maka saya berani membuat PT UPT, ya. Jadi yang kedua itu mitra-mitra saya buat honor. Terus jenis pembayaran di poin kedua itu ada honor output kegiatan. Ini pertanyaan saya, output kegiatan. Nah, apakah boleh apa tidak, ya? Belanja barang non operasional lainnya, belanja barang non dan sebagainya, ini keterangannya. Terus itemnya, satuan polnya biaya satuan total. Nah, terus belanja barang masih non, tapi ini itemnya keterangannya berbeda. Nah, terus jenis pembayaran. Nah, terus belanja bahan. Belanja bahan menurut saya ini per unit ada 1 dan seterusnya.
Nah, karena memakai aplikasi animasi, saya di situ banyak menggunakan softwarenya, alat teknologinya yang banyak saya menggunakan di situ, dan mungkin juga saya ada bantuan dari mahasiswa, ya, karena kan saya tidak bisa bekerja sendiri, ada tim juga, ada tim mahasiswa juga yang saya libatkan, ya. Nah, itu orang di sini adalah akomodasi orang. Misalnya belanja perjalanan, apakah ditulis misalnya belanja perjalanan itu memakai motor roda 2 dengan bensinnya. Nah, memakai mobil roda 4, apakah disebutkan kalimatnya seperti itu? Itu dalam bentuk orang, terus 3 orang, 1 orangnya 2.500.000. Nah, belanja perjalanan masih ini ada meeting di kampus misalnya dengan tim pembelian peralatan komputer. Ini nggak mungkin ya pembelian peralatan komputer saya lihat ya, karena tidak boleh ya, karena saya bertanya ini 4 kali perjalanan pembelian peralatan mungkin sewa ya boleh ya. Ini yang saya nanti tidak boleh, nanti saya keep dulu ya, karena gini. Dari template ini saya kok susah ngedelete ya. Saya memakai template ini ya. Ngedelete itu susah, terus saya berulang-ulang kali merapikan ketikan saya. Terus saya membuat buku itu ada pakar dari guru, pakar dari anak-anak murid, ada pakar dari kewirausahaan dan sebagainya. Ada dari pengusaha juga. Nanti di sini seharusnya ada 4, tapi saya tulis 2 ya. Ada eksperimen juga, nah, dan sebagainya. Terus di tahun kedua juga dan berikutnya ya di sini. Gimana kita bahas per tahun dulu, Bu? Ya, saya ya. Begitu, ya. Begitu Pak. Ya, silakan saya mohon arahannya, karena saya baru memulai. Ya, saya catat nih Pak. Ya, baik Bu Made, terima kasih. Jadi pertama itemnya mungkin berbeda dengan template-nya ya Bu Made ya. Ya Pak. Nanti saat memasukkannya mudah, seperti misalnya honor output kegiatan itu sebetulnya nggak ada kalau di template kan. Honor output. Ya, Pak. Pelan-pelan ya Pak. Ya, honor output ini nggak ada di template-nya. Yang ada itu nanti adalah misalnya ini jadikan honor pembantu peneliti gitu kan. Honor pembantu peneliti. Misalnya gitu ya, Bu. Ya. Ya Pak, terus. Kemudian beberapa item di sini ya, itu ya, memang tadi tidak sesuai template, tapi Ibu bisa ceng ya, ganti dan sebagainya untuk bisa melihat template-nya ya. Template-nya terkait dengan pembiayaan. Tadi saya lihat ada narasumber gitu ya. Iya. Ada narasumber. Tapi nanti ada di mananya itu dilihat kembali di template yang nanti bisa dikirimkan itemnya ya, seperti itu. Nah, narasumber itu boleh dibayar nggak Pak? Boleh. Narasumber boleh. Keterangannya apa tuh Pak? Silakan lanjut sebentar Bu. Oke. Bu Made, izin Bu Made. Ya. Ini Ibu kayaknya masih template yang lama saat ada honor output ya, gitu ya. Kalau saya lihat. Nah terus ini Bu, ini template anggaran ini nggak perlu dimasukin ke proposal. Jadi di template proposal Ibu nggak usah ada anggaran, karena nanti saat Ibu udah input itu nanti akan keluar yang sudah ada versi ada anggarannya, dan anggaran itu nggak di paling bawah tapi dia di atas. Ya, jadi biar Ibu nggak repot. Jadi ntar Ibu delete aja. Jadi di proposal itu nggak ada anggaran. Di proposal itu cuma sampai jadwal dan sampai daftar pustaka aja, Bu. Ya. Jadi seperti yang tadi udah aku kasih lihat, template Excel itu keluar saat Ibu udah input gitu. Tetapi yang bisa buat acuan Ibu Bapak bahwa di dalam nanti upload itu di template anggaran itu cuma ada 4 item tadi, dan di dalam 4 item tadi terbagi menjadi hal-hal yang tadi kayak misalnya Bu Made kan berarti tadi ada mau ngasih honor guru ya. Nah, mungkin itu guru bisa dijadikan sebagai pembantu lapangan Bu, honornya kayak gitu.
Nah, pembantu lapangan, nah nanti Ibu bisa lihat di SBM ya. Di situ bisa Ibu maunya dia pembantu peneliti yang hitungannya OJ. Tadi saya bilang, kalau secara logisnya saat kita bicara OJ, berarti satu orang saat bekerja dalam riset, OJ-nya itu paling banyak satu hari di 5 jam, Bu. Gitu. Ya, 5 jam. Ya, nah berarti 5 jam kali misalnya OJ itu apa? OJ itu apa? orang per jam. Enggak, apa misalnya kalau mahasiswa termasuk OJ enggak? Ya termasuk, yang penting mahasiswanya dia sebagai apa labelnya, Bu? Sebagai pembantu peneliti atau dia pembantu lapangan kayak gitu. Ya kan? Ya, saat dia tadi di pembantu peneliti dia per OJ gitu, atau misalnya kalau Ibu nyebar kuesioner pun juga ada yang namanya honor instrumen tadi, ya kan? Penyebar kuesioner gitu. Nah, jadi tadi saat kita bicara OJ, Bu, jadi kayak misalnya satu orang dia 5 OJ, satu orang dia bekerja 5 jam. Nah, dia dalam 1 minggu berapa banyak dia kerja? Oh, dia 1 minggu cuma 3 hari. Berarti 5 kali 3 hari, berarti 15 OJ dalam 1 minggu. Nah, 15 OJ boleh dikali 25.000, Bu. Nah, dalam 1 minggu itulah honornya orang tersebut atau guru yang tadi. Nah, tapi tadi kata Bu Mada misalnya, oh saya di sana 1 bulan. Nah, berarti tinggal dikali aja. Tadi 1 minggu kan 15 OJ. Nah, berarti dalam 1 bulan ada berapa minggu? Ada 4, berarti 15 kali 4 aja, Bu. Saat 15 kali 4 berarti ada 60 ya. Benar. 60. Nah, 60 OJ dikali 25.000 kayak gitu, Bu. Dan itulah honor yang didapatkan. Apa tadi? 15 OJ kali 4 minggu. Kali 4 minggu. Ya, sama dengan 60. Ya, sama dengan 60 OJ. Ya. Terus? Nah, ya udah tinggal dikali 25.000. Nah, itu yang diperoleh untuk yang tadi Ibu katakan misalnya mau guru tadi gitu. Jadi si guru mitra itu dikatakan aja dia sebagai pembantu lapangan atau sebagai pembantu peneliti kayak gitu. Gitu sih Bu, paling tinggal merubah kayak redaksionalnya gitu. Dan ini tadi yang saya katakan ya Bu, template ini jangan masuk di dalam template proposal anggaran ini. Siap. Ya. Emang belum selesai Kak, belum selesai. Iya makanya karena ya pasti Ibu akan PR karena memang anggaran dia udah ada rumahnya sendiri kan gitu. Karena dirapatkan saya nunda dulu. Ini memang yang lalu saya pakai. Belum buat anggaran, kita belum buat anggaran. Oh, pantesan karena kalau kita lihatnya honor output itu template yang sebelumnya ya Pak Supandi. Iya. Jadi gini Pak, saya satu lagi bertanya, kan kinerja lapangan itu seperti kita di dalam membuat animasi itu kan di peralatan animasi, tulisannya apa tuh di peralatan animasi, desain grafis dan sebagainya itu menjadi boleh. Bu, itu menjadi tagihan luaran nggak Bu? Tagihan luaran itu animasi nanti. Animasi luarannya. Video animasi dan buku. Nah, Ibu bisa buatnya gini di dalam tagihan. Tadi kan saya bilang ada 4 ya, ada 4. Nah, Ibu di bagian yang luaran itu, tagihan luaran, Ibu keluarkan aja yang namanya misalnya kan itu Ibu berarti pakai vendor ya, misalnya pakai pihak ketiga. Nah, berarti Ibu ini pembuatan laporan misalnya pembuatan video animasi. Nah, Ibu tinggal cek berapa harganya nanti dimasukin aja gitu. Misalnya 1 paket gitu. Saat kita bicaranya vendor, kita boleh 1 paket Bu, karena kita nggak akan ngasih dia lagi honor atau memikirkan transport dia nggak gitu. Tapi misalnya itu kan vendornya 2 atau 3 gitu. 2 atau 3 tempat atau orang ya? Enggak, bukan orang Bu. Jadi paket. Ibu yang dihasilkan berapa video animasinya? Animasinya 1 mata pelajaran itu kewirausahaan dan bukunya. Nah, berarti kan cuma 1 kan? Ya 1. Berarti Ibu 1 paket aja. Karena kita bersuaranya di 1 vendor itu. Kecuali kalau misalnya di dalam vendor itu, mungkin kan Ibu yang mengerjakan mahasiswa atau gimana ya, di vendor itu ada beberapa orang, ya nanti mereka yang membagi gitu. Siap. Baik, nyambung. Kalau itu nanti kurang lebihnya telepon. Iya, boleh. Baik Kak, nyambung. Kalau itu nanti direvisi gitu, misalnya udah di Maika ya, udah paham ya. Terus kita boleh coba, terus ada revisi, terus dia revisi gitu, nanti ada biaya lagi atau itu udah kita harus hitung sampai selesai gitu? Kita harus hitung selesai Bu, makanya tadi kan saya bilang ya, kalau kita pakai vendor, biasanya kita harus minta ini di depan. Biasanya kalau vendor itu Bu yang profesional, dia memang ada masa uji coba Bu, dan kita nggak dimintain ganti lagi. Oh, oke. Gitu.
Tapi kalau misalnya vendornya itu bukan yang profesional, kita apa gitu, dia nggak ada, dia ngeluarin kwitansi bla 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 gitu. Iya. Suruh buat aja Bu, nanti yang penting di stempel dan dimaterain aja. Pokoknya transaksi di atas 1 juta itu harus ada materainya. Baik Kak, kalau Stempelnya pakar. Satu-satu ya. Ada baju lagi. Iya. Jadi ini Bu Santi, kalau dia sudah mengatakan bahwa dia yang membuat, dia mungkin bisa membuat stempelnya ya Bu Santi. Kalau dia belum punya CV, ya berarti dia buat stempel lunas aja Bu Santi. Gitu. Okay. Ya, Baik, sama Kak. tanda materai gitu. Baik Kak, Ya, pakar. ya, Saya menggunakan pakar. Satu ya, pakar boleh, ahli, betul. kedua pakar guru, ketiga siswa. Ya, Terus jadi kepala sekolah. ya, Terus jadi isi berita acara penulisannya honor apa nih? jadi kalau dia mau dibayar dia boleh Bu sebagai honor, tetapi tadi saya bilang ya, jadi Ibu bisa lihat di SBM kalau dia sekelas menteri atau eselon 1 per OJ-nya 1.400.000, tapi kalau dia eselon 3 ke bawah atau dia praktisi atau dia profesi itu biasanya 900.000 ke bawah. 900.000 paling tinggi Bu. Ya, 900.000. Iya. Kalau kepala sekolah? Iya, dia kan masih eselon 3 ke bawah ya. Soalnya ya, profesor aja dia eselon 3 ke bawah. Ya. Iya. Ya, siap. Oke, terima kasih lengkap. Kurang lebihnya nanti saya telepon lagi. Iya Bu, sama-sama Bu. Dan masa dia kayak Bu Made. Ya Pak. Ya Pak. Bu Made kan ngambilnya PTUPT ya Bu. Betul. Ya Pak. Betul. PTUPT Bu, salah satu anggotanya tuh harus mitra Bu. Betul. Sekarang, jadi nggak semuanya dosen Bu. Iya. Nah, jadi mitra itu sebagai anggota. Boleh boleh kepala sekolah gitu. Boleh Bu. Jadi nggak semuanya dosen kalau PTUPT. Sekarang mewajibkan satu anggotanya itu mitra. Jadi harus ada mitra. Satu, kedua tadi Ibu bilang mitranya. Baik, Pak. Mitra itu sebenarnya yang diminta hanya satu Bu. Jadi kalau ada 2 ya lebih bagus gitu. Maksudnya surat pernyataan mitra itu kan nanti ditampilkan atau diunggah ya Bu ya. Iya Pak. Yang diminta itu 1. Kalau emang Ibu punya 2, maka nanti scan-nya barengin ya. Supaya nanti unggahnya 1 saja. Iya Pak, iya Pak. Oke. Saya punya 2 surat. Ya nggak apa-apa, nanti di scan-nya bareng Bu, di combine ya Bu. Saat di-upload dia akan dua-duanya ke upload. Jadi mitra misalnya kepala sekolah itu kita minta CV-nya gitu ya Pak? Nggak usah, nanti Ibu tulis aja sebagai anggota nanti. Kan ada tuh Bu. Nanti di dalam sistemnya ada anggota non-dosen namanya. Iya, anggota non-dosen ya. Nggak usah, datanya aja nanti diminta tuh data nama. Nomor KTP biasanya KTP. Pak. Oh, data. Nanti Ibu coba buka di akun Ibu yang mitra itu apa aja kebutuhan yang diminta. Nomor KTP. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih baik Kak. Ya, sama-sama Bu. Baik Kak, saya mau lanjutkan pertanyaan, boleh tidak? Oh iya boleh Bu Irda, silakan. Apa dimatikan kamera karena kurang sehat. Jadi gini Bu. Semoga lekas sehat ya Bu. Ya terima kasih. Masalah narasumber tadi. Tadi kan ada yang baik katakan ada yang 900, 1 juta dan 1,4. Nah saya berpikir kemarin gini Mbak, karena nggak terlalu mau banyak, jadi saya langsung memilihnya yang 1,4. Saya nggak ngelihat eselon gitu, rupanya kan itu 1,4. Saya berpikir gini, itu udah sama transport dan lain-lain. Saya berpikir begitu. Apa tidak bisa ya Mbak Ika ya? Seharusnya sih ini Bu, karena kalau 1,4 itu sudah dia setara menteri atau eselon 1 Bu. Gitu, karena kan biasanya mereka akan mengecek sesuai kesesuaian sama SBM ya. Kalau di SBM-nya seperti itu. Jadi ya kayak tadi dipisahin aja. Jadi ada transport narsum kayak gitu sih Bu. Gitu. Nah, masalahnya kan saya udah udah berapa hari yang lalu saya udah submit ya, udah di-step sama Lemlit, itu gimana ya Mbak? Nggak apa-apa, berarti tinggal kita doakan bersama ya. Nggak apa-apa sih Bu, kalau maksudnya kalau kurang tepatnya kayak cuma di 1-2 nggak masalah, kita doakan aja, maksudnya semoga lolos dan semoga anggarannya tidak terlalu jauh dari pagu seperti itu yang di ACC. Lagi yang masalah tadi pembuatan produk gitu ya, saya kan pembuatannya kan buku juga, nah dan berbasis platform. Nah platform itu yang lakukan itu paketan seperti Mbak Ika bilang tadi kan. Namun di tahun pertama memang saya langsung paketan, satu paket berapa 3 juta misalnya seperti itu. Nah tapi pada kan kadang-kadang saya menggunakan 3 tahun, tahun kedua itu saya
ada pembuatan itu perevisian gitu loh. Karena setelah uji terbatas, uji lapangan, kemudian tahun kedua nanti ada uji terbatas gitu Mbak Ika kan di beberapa provinsi. Nah, apakah boleh di tahun kedua itu kita buat perevisian gitu? Ya walaupun sekarang nggak bisa diperbaiki, mungkin tahun ke depan kan jadi ada masukan gitu ya. Makasih Mbak Ika. Iya, nggak apa-apa sih Bu Irda. Jadi nanti makanya tadi yang sudah disampaikan ya bahwa sebenarnya di anggaran tahun pertama, kedua, atau misalnya ada yang 3 tahun itu pasti bunyi secara ini nggak akan sama gitu karena berprogres ya Bu, bergerak gitu. Jadi nggak masalah Bu. Jadi misalnya apalagi kalau buku kan ada buku edisi 1 atau revisi 2 gitu. Nah itu nggak apa-apa Bu gitu. Nah cuma kan tadi kalau kayak Bu Santi kan tanya misalnya videonya ada revisi gitu. Selama revisinya nggak konten biasanya vendor nggak minta uang tambahan atau minta biaya lagi gitu, kecuali misalnya kita udah bikin nih minta gambar bunga, tiba-tiba ganti deh nggak bagus gambar bebek aja gitu, biasanya itu vendor pasti akan minta gitu. Tetapi kalau masih di dalam konten yang sama, cuma mungkin kok kayak suaranya kurang jelas atau misalnya kok kayaknya urutannya kurang tepat, nah itu biasanya masih di dalam langkah kerjanya vendor ya gitu. Kalau buku sih nggak masalah. Iya, sama-sama Bu. Baik Kak. Iya silakan Izin Pak. bertanya Mbak. Ini di Simlit Kapmas untuk keanggotaan itu dibatasi hanya 2 ya Mbak ya? Betul. Kalau saya kemudian menambah anggota dari Fakultas Teknik, itu memposisikannya di proposal atau di sistem Mbak? Di sistem Pak. Jadi tadi ya kalau saran saya Pak Sule nanti tolong cek lagi ya untuk keeligibelan anggota. Setahu saya itu di PDUPT Ibu Supandi mohon dikoreksi ya pengalaman yang lalu bahwa anggota 1 itu minimal doktor ya Pak atau S2 lektor gitu. Nah anggota 3 baru boleh AA atau TP yang penting ber-NIDN gitu. Jadi kalau misalnya tadi Pak Sule kalau misalnya mau kolaborasi sama tim teknik ya berarti salah satu harus ada yang ngalah, siap jadi tim lapangan dan namanya tidak terrecord di dalam sistem kayak gitu. Jadi kita tidak bisa menambahkan di template proposal ya? Iya, di sistemnya memang itu batas maksimal anggotanya segitu, kecuali 1 dimasukin anggota non-dosen ya Pak Supandi. Tetap dia hanya 2 anggota maksimal. Baik. Iya, betul. Dosen. Baik, terima kasih Mbak Ika. Oke, sama-sama. Ibu. Baik Kak, mau bertanya boleh? Ya boleh, silakan Pak. Mbak Ika, di sistem itu ketua kami Bu Tristi itu kan sebenarnya sudah S3 ya Mbak, sudah doktor, tapi di sistem masih S2, itu bagaimana Mbak cara mengupdate-nya Mbak? Sama Bu Tristi udah disinkron belum? Sama Bu Tristi sepertinya sih belum disinkron sih Mbak. Kalau disinkron bisa langsung otomatis. Iya, bisa otomatis. Sinkronisasi di beranda ya Pak Feli. Jadi sinkronisasi PDPT gitu. Yang tapi penting pastikan dulu di PDPT-nya memang sudah 3. Di PDPT ya. PDPT-nya sudah S3. Oh gitu, baik. Sudah S3 tinggal sinkron. Kalau di PDPT-nya belum S3, maka masuk ke sisternya. Di-update di sisternya. Mohon maaf Pak Supandi masuk. Saya sudah update di semalam Pak, tapi posisi saya cek masih tetap S2 Pak. Enggak, maksudnya di PDPT Ibu? Di PDPT ya, sudah saya sinkron setiap PDPT saya buka, sister saya buka, tapi kok tidak berubah Pak? Di PDPT Ibu sudah S3? Belum ada. Dan sudah saya sinkron, belum juga. Baru semalam saya sinkron Pak, tapi tidak bisa. Berarti lewat sister dulu Bu disinkronkan. Sudah Pak, sudah dari sister pertama saya sudah. Ibu. Enggak, kalau di sister bukan disinkron Bu, diajukan. Nah, sudah Pak, sudah diajukan dari tanggal 6. Sudah diajukan belum? Lama biasanya Pak Supandi izin berarti ke SDM Bu. Ya, kalau saya beberapa hari belum di ini juga, di approve juga. Udah laporan baik Kak, tapi ya udah. Udah, ya mudah-mudahan segera diupdate. Ya, perlu didorong Pak Supandi. Diingatin aja, karena kalau kami kemarin sudah rapat ya Proprima terkait dengan seperti ini. Dimohon bantuan peletakan pertama home base, kemudian bantuan update kepangkatan dan juga pendidikan tingkat pendidikan maupun akademik Japung untuk segera diupdate karena ini
bagian dari administratif di penelitian. Ya, kami memang sudah menyampaikan itu juga, Prof. Mudah-mudahan segera oleh SDM bisa diupdate. Pak Pendi, boleh bertanya, kan kalau untuk hibah ini syaratnya bukan S3 dan S2 dan lektor minimal ya, Pak? Ya, ya, Bu. Berarti kan saya masih bisa kalau untuk ya, yang bisa. tuh. Cuma kan ada beberapa, satu lagi yang ikut dengan hibah tesis tidak bisa masuk jadi anggota dengan Pak Budi Akbar, Pak. Maksudnya jadi Ibu tidak bisa kita lanjutkan. Juga. Jadi ada dua, Pak, saya mengikuti yang dengan Pak Felix dengan Prodi itu saya sebagai ketua. Nah, yang satu lagi saya sebagai anggota yang di Pendas. Tapi nggak bisa? Tidak bisa. Ya karena masih S2 ya, bukan syaratnya harus S3. Ya. Semoga mungkin yang dengan PDUPT dengan Pak Felix bisa ya, Pak? Kalau bisa, Bu. S2 lektor bisa syaratnya. Punten nih, Pak, mohon maaf karena ini lagi di rumah sakit, jadi saya off cam. Ya, jadi gitu ya Bu Isti ya. Ya, terima kasih Mbak Eka. Sama-sama, tinggal diingetin SDM-nya karena kita cek dari sini pun disinkron percuma karena di sininya masih S2 juga di kita bacaannya, Bu. Iya, iya betul. Gitu. Ya, silakan Ibu Bapak ada lagi. Tadi yang di chat udah langsung dibales ya Ibu Bapak sama Pak Heru kalau tentang haki ya Pak Supandi. Bisa Pak Heru. Beli berapa? Sudah ya Pak Supandi, ada lagi? Ya, Ibu Bapak mungkin ada lagi berkaitan dengan RAB atau sistem di Simulitamas yang mungkin ada kendala. Sedikit bertanya boleh Pak Pendi? Silakan Bu. Ya. Untuk pendanaan kan tidak ada honor gitu ya. Bolehkah kami memunculkan dana untuk pembelian souvenir? Di sini kita mengganti kuota karena daring ya Pak, memberikan kuota kepada siswa. Itu diperbolehkan atau tidak? Atau langsung pengganti kuota atau bagaimana Pak? Atau bisa dengan kalimat souvenir gitu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, kayak untuk 2 tahun belakangan ini untuk kuota atau pulsa boleh sih Bu Isti. Jadi kita menggunakan kata souvenir gitu Mbak Eka? Pengganti kuota untuk ini aja, responden ya. Responden kan? Itu respondennya kan Bu? Iya. Iya betul. Untuk responden itu bisa kok Bu. Kayak gitu. Di ininya juga ada di SBM-nya, setahu saya udah boleh. Jadi dikalikan jumlah siswanya, kemudian dikalikan berapa kali tatap muka gitu Mbak Eka ya? Iya. Jadi pastikan di SBM-nya Bu jumlah per responden berapa rupiah. Ya. Ya, silakan Ibu Bapak. Udah kayaknya Pak Supandi udah pada cerah. Tapi beberapa ada yang udah kirim RAB juga ke aku sih. Jadi nggak diminta dibuka. Nanti kita bisa diupdate lagi selama proses Simulitamas ini mudah-mudahan sampai akhir. Saat ini di akun itu sudah masuk 35 sama 43 yang magister alhamdulillah banyak sekali ini, dan 43 tapi yang terkirim baru 25, yang 35 juga baru 23 yang sudah mengirim ya. Artinya template sudah dibuat gitu. Kalau template sudah dibuat kan niat sudah ada. Ya, udah 58 ya Pak Supandi? Ya, template-nya sudah ada gitu ya. Template-nya niat sudah ada, nah, tinggal mengisi kekurangannya dan segera dikirim kan gitu. Ya, Ibu Bapak, 4 hari ke depan ya mudah-mudahan terus kita punya semangat dan memberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan proposal hibah DRPM ini. Kita sama-sama berkompetisi ya meminta pendanaan dari Kemendikbudristek. Jadi kita akan mencoba merekognisi diri kita dan juga nanti keuntungan buat institusi kita semuanya. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin didiskusikan.
Kalau udah nggak ada cukup kayaknya ya Pak ya. Ya, mengingatkan kembali Bu Bapak untuk konten yang ada di proposal itu sebetulnya kita cukup membaca apa yang ada di kotak dalam template proposal itu yang harus kita penuhi. Misalnya di ringkasan itu meminta tahapan, kemudian meminta luaran yang kita tuju dan meminta TKT. Itu yang diisi penuh gitu ya. Disesuaikan dengan permintaan yang ada di dalam kotak. Dan jumlah kata itu juga harus diperhatikan. Kalau ringkasan minta 500 kata, jangan sampai lebih 500 kata. Kurang boleh, ya boleh. Tapi jangan terlalu jauh juga. Yang minta 500 misalnya kita hanya 100 kata itu. Sebenarnya sih tidak salah, tapi sebaiknya mengikuti. Tapi kalau lebih, ini juga ada beberapa reviewer ketika sudah melihat lebih kata yang diminta itu langsung di-delete sama mereka. Jadi juga bisa perhatikan. Kita perhatikan apa yang diminta yang ada di dalam kotak di dalam template itu sendiri. Ya Ibu Bapak. Pak Supandi, mungkin saya bisa bertanya agak. Ya silakan Pak Ali. Ya mohon maaf saya nggak off kamera, saya di jalan. Ini saya kan penelitiannya untuk PDUPT ini kan saya di luar Jakarta ya, atau di Kalimantan misalnya. Kemudian untuk transport tersebut kan dapat diperkirakan tuh berapa jumlah transport yang akan digunakan kan supaya ada kenaikan atau penurunan, apalagi di pandemi begini kan. Nah itu bagaimana? Apakah memang dicantumkan saja sejumlah sekian, tidak disebutkan mana pesawat yang akan digunakan? Kemudian gini, yang kedua kemungkinan juga di sana kan saya punya orang juga untuk masalah pengambilan data. Apakah orang itu juga dikenai biaya untuk pembiayaan agar tidak kena biaya pesawat begitu? Atau memang kami harus berangkat ke sana? Nah ini Pak Supandi, saya masih bingung untuk mengklarifikasi ini. Bisa dipenjelasan nggak? Iya Pak. Gimana Pak? Pak Ali, silakan Bu Eka. Oke, terima kasih Pak Supandi. Iya Pak Ali, karena Pak Ali risetnya di sana, tetap harus dibunyikan bahwa peneliti itu di sana Pak. Gitu. Jadi Mbak Ali bisa lihat di SBM, di situ ada acuan untuk tiket atau acuan tiket pesawat Kalimantan kayak gitu Pak. Dan itu setahu saya sih SBM yang diberikan itu angkanya udah cukup baik ya Pak gitu. Meskipun dia tidak memberikan untuk kelasnya kelas eksekutif ya, tapi kelas ekonomi gitu, kecuali kalau yang terbang tadi Eselon 1 atau sekelas menteri kayak gitu. Dan ini sih Pak, apa tuh namanya, untuk masalah di sana tadi yang seperti yang sudah dijabarkan ya, misalnya Pak Ali di sana di lapangan misalnya 7 hari. Nah, berarti Pak Ali harus menghitung juga biaya akomodasi di sana, mulai dari penginapan, uang harian Pak Ali, terus kemudian taksi dalam kota, kemudian kalau Pak Ali misalnya pakainya sewa mobil ya di situ boleh, nanti ada di peralatan sewa Pak Ali bisa sewa kendaraan roda 4 misalnya untuk 7 hari. Dan untuk tim Pak Ali yang di sana nanti bisa juga sama Pak Ali diberikan honor kayak tadi, dia sebagai pembantu lapangan. Seperti itu Pak. Tinggal dia masa kerjanya berapa lama di sana sebagai pembantu lapangan, seperti itu. Jadi Pak Ali wajib membuat hitungan Pak, karena memang objek risetnya Pak Ali di Kalimantan gitu. Jadi jangan sampai penelitinya nggak ke sana gitu Pak. Atau ini di Kalimantan tapi kok nggak ada tiket ke Kalimantan ya, itu kalau bisa jangan seperti itu Pak. Gitu. Jadi memang harus tetap dituliskan ya Pak Ali. Ya, baik Nana, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, semua sudah difasilitasi ya Pak Ali. Jadi peneliti yang di kita juga bisa ke sana ya. Peneliti yang di sana atau pembantu lapangan itu juga bisa kita hitung apanya honornya gitu ya. Tapi kalau kita sebagai peneliti yang ada namanya di dalam proposal itu memang tidak bisa diberikan honor. Tetapi kalau uang harian selama kita di proses penelitian itu boleh. Ya, uang harian, fasilitas untuk penginapan tuh diperbolehkan seperti itu. Ya. Kalau tiket tadi fluktuatif di SBM itu sudah angka tinggi tuh Pak. Sudah ada angka tinggi, jadi itu bisa kita pegang. Kalau Kalimantannya tuh ada Kalimantan mana itu disesuaikan saja. Itu Pak Ali.
Ya, makasih Pak Supandi ya. Nah, Iya, Pak Supandi, saya mau bertanya sedikit tentang penjelasan ringkasan tadi, boleh tidak? Walaupun tidak bukan RAB-nya. Ini Pak Supandi, untuk TKT ya, TKT tadi kan Pak Supandi menjelaskan untuk uraian TKT juga harus ada ditampilkan dalam ringkasan ya Pak ya? Iya, betul. Nah, untuk misalnya saya ini pemilihan TKT itu di level 2. Untuk penulisan yang benar di ringkasan itu mohon arahannya ya Bu Eka sama Pak Pandi. Kalau saya nulisnya gini, uraian TKT penelitian diusulkan adalah di level 2, di mana produk sebatas tahapan prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan, dan diformulasi konsep dan aplikasi teknologi. Apa bisa seperti itu? Kita menjelaskan sesuai dengan urutannya saja kalau di ringkasannya gitu. Bu Irdalis, jadi untuk pengucapan atau kalimat TKT, Ibu bisa lihat di panduan di bagian lampiran itu ya Bu. Itu ada TKT untuk setiap keilmuan. Saya tidak hafal bahasanya Ibu. Ya. Kalau yang pendidikan Ibu bisa lihat, kalau Ibu mulai dari TKT 2, nanti mencapai TKT 3, nah Ibu bisa saja merangkum di situ. Itu namanya fokus utama. Kemudian ada tema penelitian ya. Nah, kemudian ayat pertama ada kelompok keilmuan ya. Kelompok keilmuan itu ada pendidikan, kemudian ada tema, terus ada fokus. Nah, jadi kira-kira masuk yang mana bahasa yang dipilih untuk TKT. Silakan disesuaikan dengan yang di buku panduan bahasanya, Bu. Jadi kita misalnya kalau TKT 2 itu baru penerapan baru perancangan teknologi. Kaitan dengan apa? Tahap 3 adalah sudah aplikasi ya, kayak gitu. Penerapan lah, biasanya bukan aplikasi, bahasanya penerapan. Seperti itu Bu Irdalis ya. Iya, makasih. Nah, Pak Sandi, kemudian misalnya kita, seperti saya kan ini masih dalam perancangan, namun nanti akan dilakukan implementasi gitu ke daerah-daerah. Itu berarti bisa ya Pak, ke cukup TKT 2 saja ya Pak ya? Tidak bisa, karena kan nanti pengisian TKT yang agak susah Pak. Karena kan saya kemarin Bapak pernah nanya ke Bapak, di TKT pertama itu 80-80, TKT 2 60-60, karena kita masih sebatas itu. Boleh ya Pak ya seperti itu ya? Ya, boleh Bu. Jadi kalau kita ada di riset dasar, kita masih saja berada di 2 dan 3 TKT-nya Bu. Oke. Jadi kita enggak, itu rentang kita yang ada di situ. Jadi masih sebagainya, karena TKT itu berkaitan juga dengan luaran ya kita. Kalau kita masih dasar, masa luarannya masih dengan keilmuan. Oke. Sudah terapan, maka nanti kita ada produk yang kita hasilkan. Gitu. Baik, kasih Pak Supandi. Oke, terima kasih ya Bu. Silakan Ibu Bapak ada lagi? Sepertinya sudah cukup ya Pak ya? Ya, mungkin kalau sudah cukup semua Ibu Bapak, kita sudahi, tapi kami selalu open ya Ibu Bapak, jadi dipersilakan jika nanti dengan sistem ada permasalahan ya bisa ke tim Lemlit ya, saya ke Bu Eka, ke Pak Heru ya, karena untuk teknis ya ini kita insya Allah siap mendukung ya satu sama lain. Kalau memang nanti dari saya kurang, akan saya tanya dengan Pak Umam, Bu Eka gitu ya, insya Allah kita bisa dampingi gitu ya. Insya Allah kita juga bisa memberikan respon yang cepat gitu. Iya, yang penting pesannya tadi ya Pak, pesannya jangan mepet deadline ya Ibu Bapak, karena Simulitapmas punya orang se-Indonesia. Jadi biasanya kalau udah H-1 itu udah mungkin nggak bergerak, atau misalnya Ibu lagi input anggaran langsung balik ke depan lagi. Nah itu biasanya udah seperti itu. Dan itu kita juga agak susah kasih solusinya karena rumahnya yang punya BRIN ya Pak ya. Mungkin cukup Pak dari saya. Ya, baik. Nggak foto nih. Oh, foto. Ya, Bu, kita foto nih nanti siap-siap nih. Pak Heru mau aba-aba foto. Semoga lolos UMK yang banyak. Amin.
Ibu Bapak jangan lupa Ibu Bapak data diri di Simlitap Masa juga diupdate ya Pak Supandi. Iya, Jadi iya. nanti di Itu penting biodatanya buat juga profil penuh. ya. Pak, kalau misalnya haki dan sebagaitu dilampirkan nggak ya? Nggak bisa ya? Itu Diupdate sudah aja ada, Bu. Bu. Oh, diupdate Update aja. di, Iya, iya. Bu, di kulit Simlitamasnya. bukunya juga? Iya, Iya. diupdate di Oh, Simlitamasnya. gitu ya? Nanti Oh, dia iya, akan iya. mengambil Untuk data nanya dari ya. Simlitamas. Makanya diupdate akun kita. Karena mereka Iya. kita Di-scan dulu gitu, di-scan baru diupdate. Iya Bu, Iya. memang Ya, ya. di-upload scan. Mas, makasih. Nah. Iya, sama-sama. Alhamdulillah ini bermakna banget nih. Saya dapat pencerahan. Terima kasih ya. Amin. Ya. Saya baru melek nih. Sama-sama Bu. Iya. Terima kasih Meka, Pak Pandi, Bapak Ibu. Sama-sama. Ya, sama-sama. Iya, Baik. mungkin sudah ya Pak Supandi ya. Ya, cukup. Iya. Iya, Silakan, Pak Heru ditutup mungkin. iya Pak Heru bagian nutup dah. Silakan Heru. Ayo foto dulu ya. Ya, siapa? Oke, baik. Kita mulai sesi pertama, baik 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kirim ke Lemlit ya, Bu Eka? Boleh, kalau nggak di grup kita aja, Pak. Oke, baik. Ya, boleh di Lemlit. Nanti kita share ke sana. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, baik. Gaya bebasnya belum ada nih. Sekali lagi ya. Baik. Yuk, Ternyata 1, Pak Heru suka foto ya. 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bu Eka, sudah. Nanti kita share. Ya, terima kasih Bu Bapak sekali lagi kami ucapkan. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan mudah-mudahan Amin. Terima kasih, lancar, Bu Eka. kita lolos dan mudah-mudahan UHAMKA banyak yang lolos di Amin, Hibah. amin, ya Rabbal Terima kasih. Alamin. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Eka. Terima kasih Bu Eka, Pak Supendi, Ya, Pak Pak Pandi, Heru, Pak Pak Eka. Imam. Ya, terima kasih semuanya Ibu Bapak. Bapak-bapak, mohon maaf lahir Bu, batin. terima. Terima kasih tim Lemlit. Oke, terima kasih Bapak. Saya pamit Lip, lanjutin masa. Ya. Baik, baik, silakan. Oh, ada Kiai Kang Aim ya teh. Kang Aim sehat.